Halo, ketemu lagi dengan gua Yadi dan partner gua Yoi. Agung. Wah, Agung Haris ya. Agung Haris. Panggilan Agung Beken. Haris, panggilan beken. Nah, ini teman kerja gua nih. Gung, gua mau ini Gung, apa ya? Lu kan gua salut banget nih sama teman gua si Agung ini. Dia kerja juga, dia kuliah juga. Jadi ilmu itu nggak ada batasnya. Betul. Nah, Carilah ilmu sampai meskipun itu sampai ke negeri jihan. wah, Itu pepatah sih. pepatah. Iya. Gung, Gung, ini apa ya, kali-kali bisa memotivasi orang-orang di rumah ya Gung, Iya, teman-teman di rumah. Benar. Ya kayak lo, apa sih yang bikin lo kemotivasi? Gue pengen, gue kerja, gue bisa kuliah. Apa tuh Gung? Oke, motivasinya sebenarnya sih satu waktu itu karena di keluarga gue itu nggak mayoritas bukan anak yang suka makan bangku kuliah ya. Maksudnya bukan makan bangku sekolah lah. Bangku sekolah, keras Bung, ya keras lah gitu. bener. Sebabnya dari keluarga ibu gue sih keluarga tujuh bersaudara. Banyak ya Gung. Bener, Nah, lu banyak. sendiri enak kan? Kalau gue 9 bersaudara. Oh, semua saudara. Oh, ini Gua cerita sendiri. tentang ibu lu sendiri Iya, ya? dari 7 saudara gitu. Kalau ibu gue 7 saudara itu semuanya mayoritas anaknya anak dari adik ya, adik ibu gue itu semuanya tuh bisa dibilang anak gimana ya? Mampu lah. Oh, mampu. Tipe kalau mampu. Terus tuh kalau orang tua gue kan emang petani gitu. Oh, pure asli petani gue. Karena ibu gue sendiri dapetnya petani gitu. Oh, sorry, gue potong sebelumnya itu orang tua lu tinggal di mana nih, Gung? Kalau orang tua sih sebenarnya asli Palembang. Asli Palembang. Kita asli Palembang, terus tuh tinggal di Lampung. Berarti merantau tuh. Merantau lah. Merantau hijrah ke Lampung. Nah, lu sendiri mulai ke Jakarta tuh tahun berapa, Gung? Kalau mulai ke Jakarta itu dari tahun 2017 ya. 2017. Nah, itu lu pertama 2017. lulus SMA, lu sendiri apa? Kan tadi lu bilang 9 saudara. Nah, lu kesininya sama kakak atau Tadinya sama kakak gue sendiri sih. Karena kakak gue sini kan di sini dia kerjanya security. Oke. Karena karena gue ngikut abang gue, dia kerja security. Tadi sebenarnya gue di sini juga nggak apa gimana ya, dari kampung itu niatnya pengen kuliah gitu, tapi nggak tahu karena modal nggak ada, biaya orang tua juga sih bilang kan, lu kalau mau kuliah gue nggak bisa kuliahin, sebabnya lu tahu sendiri kondisi keluarga kita, kondisi keuangan keluarga ya nggak memungkinkan gitu buat bisa lanjut lagi. Jadi gitu. Dan akhir-akhirnya dalam tahun 2017 tuh apa yang waktu pertama kali nyampe di Jakarta, Bu? Panjang sih ceritanya. Sebabnya gue itu sempet 6 bulan nggak kerja. Udah sampai sini 6 bulan nggak. Lu bingung tuh mau ngapain? Iya benar. Ada perasaan lu pengen balik lagi gitu ya? Gue balik aja deh gitu. Kalau perasaan pengen balik lagi ada sih. Sebenarnya sebab putus asa, cari kerja nggak dapet gitu. Terus tuh ya karena sempet dengar-dengar, oh ini ada kampus murah nih gitu. Jadi tertarik juga nih sama, makin ya semangat lah gitu. Gue ini kalau gue kerja terus tuh dapet bisa kuliah di sini lumayan juga sih kata gue. Nah tapi kan pertama tuh lu udah nggak dapat kerjaan, terus akhirnya lu mutusin ego lu untuk gua kerja dulu deh gitu. Iya. Karena di situ kan gue selama 6 bulan gak dapat kerjaan, hampir drop lah gitu. Terus ya udah sampai ada teman yang nawarin tuh si Edi. Temen apa, temen kampung lu di sana? Enggak, temen waktu masih di gawean lama tuh. Dia udah kesini duluan berarti. Iya, yang masih di ya si CMN lah bisa bilang itu. Itu si Edi itu. Si Edi itu kan dia OB di sini. Di perusahaan tersebut. Iya, di perusahaan tersebut. Jadi bisa dibilang temen abang gua kenal sama si Edi ini. Edi ini bilang mungkin sama abang lu, gua butuh nyari orang nih gitu kali ya. Ya udah di situ dimasukin lah gitu. Itu tahun berapa gue proses itu? Itu
2017 akhir lah gitu. Udah akhirnya udah deh gue kerja dulu. Udah deh gitu. Dan posisi pertama lu tuh apa tuh gue kerja di situ? Waktu itu sih gue jadi OB. Lu ambil itu ya udah deh nanti gue bisa jalan hidup dulu ya. Gue sih orangnya nggak gengsi gitu sih, nggak ya nggak muluk-muluk lah gitu. Yang penting ya selagi itu halal ya udah jalanin aja dulu. Selalu jadi OB. Nah kan oke tuh proses berjalan kan waktu. Nah kepikiran lagi lu pengen kuliah tuh berapa lama lu pas kerja tuh? Setelah gue kerja itu 3 bulan. Tadinya gue itu setelah sebulan 2 bulan itu sempet ya udah deh gue kerja dulu aja gitu 1 tahun. Terus ada temen gue si Edi tadi, ternyata dia daftar duluan di kampus. Emang dia kuliah juga. Iya emang dia belum kuliah tapi daftar duluan lah, udah mau kuliah juga. Ada niatan lah gitu. Nah terus sampai ke situ ya udah, pas dia udah kuliah tuh dia masuknya tuh gelombang pertama, sedangkan gue tuh masuknya gelombang ketiga kalau nggak salah. Gelombang ketiga. Setelah lu jalan kerja sekitar 3 bulan lah. 3 bulan. Nah, oke, 3 bulan. Nah, karena emang lingkungan lu sendiri ya, Bu, maksudnya yang ada contoh ya mungkin tuh termasuk yang beruntung lah karena ada contoh kok dia kerja bisa sambil kuliah, benar ya, Bu? Kemungkinan orang kan kebanyakan orang ya maksud gua orang kerja ya udah kerja kuliah udah dia ntar aja, yang ada juga malah ngambil nikah duluan. Iya, benar kan. Ya udahlah, udah aman, udah settle gitu. Nah, keputusan lu pengen kuliah lagi dan jurusan apa sih lu? Gue pengen kuliah nih jurusan ini gitu. Tadinya sih kalau masalah jurusan gitu, karena gue di basicnya dari SMK sih udah ngambilnya teknik komputer. Jurusan jadinya IT ya udahlah IT. Jadilah biar kita dalamin menjurus lagi ya. Nah kebetulan kan emang sekarang lagi booming banget ya jurusan IT ya, apapun apa marketplace segala macam tuh butuh banget yang namanya jurusan IT. Benar ya gue? Mungkin lo agak mengarah ke sana gitu ya. Iya benar. Sorry. Dan sekarang lu lebih lebih ke softwarenya apa hardware tuh, Bu? Kalau gue sendiri sih sekarang untuk saat ini itu lebih ke hardware-nya. Hardware-nya. Lebih ke hardware terus ke jaringan juga sih. Karena di basic gue waktu masih di SMK juga gue bisa ngoprek laptop lah atau PC lah atau ya banyak lah. Rakit lah ya. Rakit lah udah bisa lah gitu. Ada basicnya, tinggal poles lagi. Dalamin lagi. Emang apa sih? Emang itu tujuan lo ya? Maksudnya lo karena lo basic ya SMK pernah di IT, nah pengen lurusin lagi. Ada nggak sih apa sih titik jenuh lo? Udah gua cabutnya gue nggak mau kuliah lagi nih. Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Lo pernah ngalamin gitu? Oh kalau itu sih sebenarnya awal-awal kuliah kan pasti ada gitu. Sebenarnya sih kalau masih waktu awal-awal sih kayak ini sih cerita-cerita dari kakak kelas lah gitu. Sharing-sharing sama dari gitu dari semester 1 sampai semester 2 itu masih dibilang semangat-semangatnya lah. Iya, lagi gebu-gebunya ya. Iya. Terus udah semester 3-4 ini udah mulai rapuh nih. Iya. Mulai rapuh nih. Iya, 3-4 udah mulai rapuh nih, udah mulai pikir nih antara lanjut atau enggak. Apa sih gue yang bikin itu gue? Rata-rata ya? Iya, yang rata-ratanya sih gue karena termotivasinya pengen nih gue kerja karena sih di tempat kantor gue itu kan bisa dibilang katanya jenjang karirnya ada gitu. Tapi satu lu punya harus ijazah S1 syarat utamanya gitu. Ya udah. Jadi dari situ sih gue lebih semangat lagi. Harus apapun masuk dalam bodo amat itu gue salah kelar nih. Yang penting gue harus kelar ya gitu. Kayak gue kebanyakan yang bikin rapuh tuh apa itu? Yang bikin cerita kayak kakak kelas tuh, wah gue nggak jadi selesai nih. Satu sih faktor bukan masalah faktor dana sih. Kebanyakan orang itu faktornya apa ya, tugas kuliah numpuk, terus capaian kerja. Jadi karena kan kalau gue sendiri kan masuknya kelas karyawan, jadinya pekerja semua tuh ya. Jadi kerjaan hayu, ada tugas kuliah hayu. Jadi namanya terus kalau gue kan jaringan IT nih,
ya gitu, jadi banyaknya ngoding. Oh, ngoding. Jadi banyak kan udah buyar di kerjaan, Tambah terus lagi nih, jadinya makin pusing. Kalau emang gak sabar-sabar mah Kalau udah nggak gua tinggal sabar gitu. udah pasti out lah. Lu dari kerja maaf ya jadi OB terus akhirnya lu bisa kuliah, dan lu punya mimpi apa sih Gung di kuliah ini? Gua suatu saat gua akan buktiin gua bisa ini gitu. Ya benar. Sebetulnya sih gua itu satu pengen ngebahagiain orang tua lah. Oh, pasti itu udah pasti. Gua bisa kedua, nih. Iya, gitu ya. kedua karena dari keluarga ibu-ibu gua itu, tante-tante gua lah, anaknya itu tuh bukannya gimana ya, bisa dibilang orang sukses semua lah gitu. Oh, oke. Iya, jadi karena kalau ada ibu gua kan emang dia nikahnya pada dapatnya orang mapan lah, ada yang tentara, ada yang guru gitu. Jadi ngebawa nih, berarti ya. jadi ibu gua nih dapatnya petani nih, jadinya itu. Oke, lu iya. Jadi gue pengen ngebuktiin sama, masa sih Gua nggak bisa. walaupun iya, masa gue dari keluarga petani nggak bisa nyaingin itu mereka iya. Tapi ngebuktiinnya bukan konotasinya negatif ya, Iya, benar, tapi benar, negatif benar. ya, apa sih, tapi ngaruh positif lah kan. gitu. Kan rata-rata dendam nih, oh gue harus bisa nih, rata-rata ujung-ujungnya Iya. malah kacau balau gitu, karena emang hatinya ya pengen pamer Pengen atau pamer apa gitu. Tapi lu Maksudnya bener-bener pure, gue harus pengen, bisa nunjukin ke keluarga gue ya gue salah sarjana gitu ya. Iya. Gila. Dan lagi kan kalau gue itu terlebih dari keluarga gue kan memang nggak ada yang kuliah gitu. Lu 9 saudara? Iya, 9 bersaudara itu gue. Jadi keluarga itu gue anak 7. Anak 7, masih ada adik lu 2 lagi berarti? Ada 2 lagi. Dan kebetulan alhamdulillahnya ini adek gue yang pas di bawah sama gue, dia lagi kuliah juga. Wah, semester 7. Semester 7, sama jurusan yang lu juga? Enggak, dia ini keluarga negaraan. Oke. Lebih ke ini ya, sosial ya? Iya. Berarti dari 2 adik nih, lu yang motivasi, lu kuliah? Iya, karena dia ngelihat motivasi dari gue sih, katanya ini masa sih Kak Agung mau kuliah terus adik-adiknya nggak kuliah. Ya udah deh, karena satu gue kan ini anak inilah yatim lah gitu. Jadi adik gue waktu pas ditinggal sama orang tua itu, adik gue masih umur 3 bulan, yang satunya umur 3 tahun. Jadi sama tante gue dibawa lah gitu. Dibawa, ada tante gue yang dibawa pas dibawa ibu gue itu ngajak satu, ini ngajak satu gitu. Jadi dijawab lah, dirawat gitu sama mereka. Dan akhirnya sekarang akhirnya mereka juga ya termotivasi juga lah gitu buat kuliah juga gitu. Tapi tinggal di Jakarta atau di? Enggak, dia kuliahnya satu di Bengkulu. Ini jauh. Sebenarnya ini kita keluarga misah-misah. Oh gitu. Iya, jadi 9 bersaudara itu enggak sama-sama tinggalnya. Jadi pisah-pisah. Ada yang di Lampung Barat, itu dari Lampung Utara aja ke Lampung Barat itu masih makan 4 jam. 4 jam. Kalau ke Bengkulu gitu bisa 2 hari. Nah, gila, berarti udah 9 tuh semacam mencar. Nah, untuk nyokap sendiri sama siapa sekarang tinggalnya? Kalau nyokap sendiri kebetulan di kampung kan masih ada kakak gitu. Oh, masih ada masih ada kakak ibu lu ya. Kakak gue yang kemarin kerja security kakak lu, kakak kandung, gue pikir ya, kakak kandung. Oh, masih di sana. Kakak kandung gue yang kemarin kerja di security, terus dia resign, dia pulang kampung. Dia jagain bokap. Di situ jadi ya. Kalau jagain bokap nyokap, maksudnya? Bokap gue kan ya udah sendiri nih. Oh gitu. Nyokap yang udah nggak ada. Oh nyokap lu udah nggak ada. Nyokap yang oh sorry. Berarti emang tahun berapa tuh gue nyokap tuh? Kalau nyokap sih itu dari tahun 2005 kalau nggak salah. Iya. Lama juga. Itu dari gue masih belum masuk SD. Belum masuk SD itu. Karena kita sendiri 9 saudara itu jaraknya nggak terlalu jauh. 2 tahun. Iya. Emang udah saling ngejagain ya gitu. Iya. Jadi alhamdulillah sih semuanya ya jalannya pada arah yang benar gitu. Biasanya kan rata-rata kalau ada nyokap ya namanya juga anak cowok dekatnya sama ibu gitu ya. Rata-rata mereka kehilangan arah untuk itu kan kayak ngedrop banget. Ada nggak sih? Tapi lu alhamdulillah dari 9 saudara itu mereka
bangkit semuanya bangkit gitu semua ya. Kita sih semua ya termotivasi lah dari keluarga-keluarga kita, ada di ibu gua kenapa mereka bisa, kenapa keluarga kita nggak bisa. Jadi ya udah kita bangkit gitu. Yuk, bareng gitu. Ayolah bareng-bareng kita gitu. Punya mimpi sama-sama gitu. Dan lu ada nggak sih satu sosok orang yang bikin lu kayak sampai sekarang lu bertahan gitu? Sosok yang benar-benar lu sebagai motivasi itu ada sih. Itu sebenarnya kalau sosok itu sendiri sih gue lebih ngambil ke kakak gue. Itu adenya paman. Adenya paman. Dari anak-anaknya paman atau bokap? Dari nyokap. Dari nyokap. Kenapa di sosok yang lu idolain? Gue ngidolain dia itu sebab dia itu sosok yang cerdas. Dia kan kuliah D3, terus tuh nggak pantang menyerah, ya udah dah. Jadi kerja dari D3 kerja ke dealer mobil tuh, terus setelah itu dia lanjut lagi kuliah lagi S1. Iya, terus tuh setelah itu dia kerja lagi, terus kuliah lagi sampai sekarang dia udah S3. S3. Iya, itu dia dapat profesor ya? Iya, dia dapat beasiswa ke Belanda. Wah, gila. Iya. Umurnya berapa Bang paman lu? Kalau umurnya sih baru 31-an. 31 udah S3? Iya. Itu emang cerdas sih. Itu emang abang gue yang paling the best lah. Itu bener sih, itu jadi panutan lu banget. Banget itu. Sosok idola bener-bener. Sebabnya dari keluarga itu anaknya paman gue, terus anaknya tante gue juga itu ada yang dapat beasiswa ke Filipina, ada itu kedokteran. Terus yang ini tadi yang gue jadi motivasi itu kalau yang dapat beasiswa ke Filipina itu cewek, ini cowok yang dapat beasiswa ke Belanda. Ke Belanda itu. Dan lagi sekarang juga kan dia kerjanya di pemerintahan sih ya. Dia lebih pemerintahan. Di kedubes kali ya? Enggak. Gue lupa namanya tuh. Jadi dia lebih ngecek ke perairan Indonesia lah gitu. Kayak menjaga maritim gitu ya, kayak ke arah situ ya. Wah, keren sih Bang. Gue ya sosok idolnya mah harus ada ya. Iya, itu jadi kita ada panutan. Jadi panutan banget. Jadi sebagai kita bisa ngomong ke orang, gue bisa kayak om gue nih. Iya, benar. Gitu. Oke pemirsa, jadi teman-teman yang di rumah atau di luar sana yang nonton channel ini benar-benar punya sosok idola yang bisa mengidolakan. Kenapa dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Iya, benar sekali. Gitu ya Bang. Pantang menyerah ya. Bisa lu kasih pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih, kasih tips atau apa ya, kali-kali sempet kerja tapi kuliahnya berantakan, nah kali-kali lu bisa ngasih semangat buat teman-teman. Untuk teman-teman sih sebenarnya kita apalagi kita yang kurang mampu kayak gini, kita harus punya motivasi untuk bangkit terus tuh, dan lagi sifat pantang menyerah lah gitu. Karena dari diri sendirilah kita bisa bangkit untuk kita sendiri. Jangan motivasi dari diri sendiri ya. Jadi kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Itu gue bisa sukses dibantuin dia lah gitu. Kita jangan berpikirnya ke situ. Kenapa kita harus minta bantuan ke orang gitu? Lebih baik kita bangkit sendiri gitu. Apapun nanti hasilnya ya kita bangga dengan. Ya kita bangga dengan hasil itu sendiri. Usaha sendiri. Gitu. Iya benar. Keren. Oke, itulah pesan dari partner gue di satu kantor nih, yaitu dari Agung. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, jangan pernah memandang profesi orang sebelah mata, karena profesi lu belum tentu baik seperti Agung. Betul. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.